Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat bertemu kembali semuanya. Nah, selamat pagi, apa kabar semuanya? Lanjut ya. Kemarin kalian sudah menonton YouTube tentang materi ruang, waktu, dan juga gerak pada tari. Nah, hari ini Ibu akan jelaskan mengenai video yang sudah kalian lihat minggu depan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi pengertian tari. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan elemen pada tari. Dan yang ketiga, memahami teknik gerak berdasarkan ruang, waktu, dan juga tenaga pada tari. Oke, sekarang Ibu mau tanya, ketika kalian berjalan itu merupakan gerak atau bukan? Merupakan gerak ya. Nah, ketika kalian bergerak itu membutuhkan ruang, waktu atau tidak? Coba, membutuhkan tidak? Membutuhkan ya. Jadi, ketika kita bergerak, kita membutuhkan ruang, membutuhkan waktu, bahkan membutuhkan tenaga. Nah, di sini ya. Sini ada gambar animasi bergerak dan juga ada gambar orang yang sedang melakukan gerakan-gerakan ringan. Nah, dari gerakan-gerakan ini bisa disimpulkan bahwa bergerak, berjalan ataupun melakukan aktivitas sehari-hari itu membutuhkan ruang, tenaga, dan juga membutuhkan waktu. Nah, ketika kita melakukan gerak berjalan seperti biasa nih dan melakukan kegiatan-kegiatan biasa, itu disebut dengan gerak natural. Nah, contoh lainnya itu ketika kita berolahraga. Nah, itu merupakan gerak natural. Oke, lanjut ya. Nah, yang ada elemen gerak tari. Oke. Elemen gerak tari itu apa saja sih? Ya, yang pertama ada ruang, kemudian ada waktu, dan juga yang terakhir ada tenaga. Nah, yang pertama tentang ruang. Oke, nah yang tadi Ibu sudah tanyakan, ketika kalian berjalan kalian membutuhkan ruang tidak sih? Oke, membutuhkan tidak? Yang pasti membutuhkan ya. Nah, sebelum itu ke gerak dulu ya. Jadi gerak itu ada 2 ya, ada gerak nyata dan juga ada gerak maknawi. Yang pertama gerak nyata dulu, gerak nyata atau gerak representasional. Nah, gerak nyata ini merupakan gerak yang menirukan aktivitas sehari-hari. Contohnya gerak yang menirukan sedang menyapu, kemudian menirukan sedang mencuci ataupun berlari, berolahraga gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada gerak maknawi. Gerak maknawi ini gerak yang memiliki makna dan biasanya dasarnya itu dari gerak sehari-hari, hanya saja lebih dirombak sehingga terlihat lebih halus dan tidak terlihat seperti gerakan-gerakan biasanya. Lanjut. Elemen gerak tari. Yang pertama waktu. Nah, coba deh kalau kalian berlari nih antara berlari dan berjalan, coba kalian pikirkan antara berlari dan berjalan kira-kira membutuhkan waktu yang sama atau yang berbeda. Ya, ketika kalian berjalan 2 meter nih, berjalan 2 meter antara berjalan dan berlari, kira-kira membutuhkan waktu yang sama atau yang beda? Yang beda ya, kalau berjalan 2 meter, kemudian jalan biasa, pasti waktunya akan membutuhkan lebih lama. Sedangkan ketika kalian berlari, pasti waktu yang dibutuhkan akan lebih sedikit ya. Nah, itu waktu yang dibutuhkan ya. Sedangkan di sini pengertian waktu pada tari itu berhubungan dengan cepat atau lambat gerak atau tempo. Nah, fungsi tempo pada gerak ini memberikan kesan dinamis sehingga
enak dinikmati, sehingga indah untuk dinikmati dan enak untuk didengar. Nah, sedangkan waktu yang dibutuhkan selama menari disebut dengan durasi. Oke. Kemudian lanjut, ada ruang ya. Nah, ruang itu nih ketika kalian bergerak, menari, berolahraga, berjalan, pasti kalian membutuhkan yang namanya ruang. Ya, ketika kalian berjalan, langkah kalian berapa besar, berapa banyak, berapa meter langkah kalian, itu yang disebut dengan ruang. Nah, ruang dalam tari itu dapat dibedakan menjadi dua ruang ya, ada ruang pribadi dan ruang umum. Ya, nah ruangan itu ruang yang diciptakan oleh penari atau ruang yang ada. Jadi misalkan nih kalian menari atau berpentas, itu kan ada panggung. Nah, itu merupakan ruang yang memang disiapkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan ruang yang diciptakan oleh penari itu ruang yang benar-benar penari itu gunakan ya. Nah, sedangkan pengertian ruang pribadi dan ruang umum. Kalau ruang pribadi berarti ketika kalian melakukan kegiatan itu tanpa bergerak, itu disebut dengan ruang pribadi. Maksudnya tanpa bergerak itu tanpa berpindah tempat. Sedangkan untuk ruang umum itu ketika kalian melakukan gerak dan berpindah-pindah tempat gitu ya. Lanjut. Yang ketiga ada tenaga. Oke. Ibu tanya dulu, seperti yang tadi ya, ketika kalian berjalan dan berlari, kira-kira tenaga yang kalian butuhkan berbeda atau sama? Berbeda ya. Ketika kalian berjalan, pasti tenaga yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Berbeda ketika kalian berlari. Ketika kalian berlari, pasti tenaga yang dibutuhkan akan lebih banyak ya. Oke. Nah, penggunaan tenaga dalam gerak tari itu meliputi 3 ya. Jadi ada intensitas, ada aksen, dan juga ada kualitas. Intensitas ini berkaitan dengan jumlah tenaga dalam tarian. Kemudian ada aksen. Kalau aksen ini tenaga yang digunakan secara tiba-tiba dan kontras ya. Nah, kemudian yang ketiga ada kualitas. Nah, kualitas ini berkaitan dengan cara penggunaan tenaga atau penyaluran tenaga. Oke ya. Nah, sebelum lanjut, tenaga pada gerak tari itu ada 2. Jadi ada gerak tenaga ringan dan ada gerak tenaga kuat. Kalau gerak tenaga ringan itu biasanya tenaga yang digunakan untuk gerak-gerak ringan gitu ya. Untuk contohnya untuk menggerakkan kedua tangan ke samping atau ke kanan, itu kan pasti gerakannya ringan. Nah, untuk gerakan kuat itu contohnya mengangkat kaki atau berjinjit ya. Kalau kalian mengangkat kaki atau berjinjit pasti akan memerlukan tenaga yang lebih besar dibandingkan kalian hanya melenggangkan tangan ke kanan dan ke kiri. Itu ya. Nah, sekarang lanjut ke unsur dalam tari. Yang pertama ada wiraga. Wiraga itu raga. Jadi ketika kalian menari, ketika kalian bergerak, kalian itu akan menampakkan gerakan badan dengan posisi duduk ataupun berdiri. Nah, itu yang disebut dengan wiraga. Coba deh kalian perhatikan ketika kalian menonton tarian, itu kan pasti penarinya itu mengekspresikan raganya ya, mengekspresikan badannya dengan cara kadang ada jongkok, ada berdiri, ada duduk, kemudian juga ada yang seperti menunduk-nunduk. Nah, itu disebut dengan wiraga. Jadi menunjukkan posisi badannya ya. Kemudian lanjut. Yang kedua ada wirama atau irama. Nah, tari harus memiliki unsur irama yang menyatukan gerakan badan dengan musik dan pengiringnya. Ketika kalian menonton tarian, perhatikan ya, kalau misalkan kalian menonton tarian pasti antara gerak dan juga iringannya selaras ya. Jadi ketika musiknya agak keras, maka gerakannya juga akan lebih
bertenaga gitu ya. Nah, kemudian lanjut yang ketiga ada wirasa atau rasa. Nah, tari harus menyampaikan sebuah perasaan yang ada pada jiwa melalui tariannya, melalui gerak tariannya ya. Nah, oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada unsur pendukung dalam tari ya. Unsur pendukung dalam tari itu buat apa sih? Nah, jadi unsur pendukung dalam tari ini mendukung sebuah tarian agar lebih elegan, lebih cantik, lebih indah ketika disaksikan. Ya, yang pertama ada ragam gerak. Nah, tarian akan terlihat indah bila seluruh anggota badannya berkolaborasi. Jadi, tarian akan terlihat indah ketika si penari ini bergerak, semua anggota badannya berkolaborasi. Berkolaborasi maksudnya ini dia bergerak dengan selaras gitu ya. Nah, bukan hanya kaki dan juga tangan, tapi kombinasi dari raut muka, lirikan mata, dan juga ekspresi wajah ya. Nah, kemudian yang kedua ada ragam iringan. Nah, tarian bisa dinikmati jika diiringi dengan musik yang ritmis dan cocok dengan gerak tarian tersebut ya. Nah, kemudian penampilan paduan yang indah antara gerakan dan musik itu disebut dengan ragam iringan dan membuat tarian indah untuk disaksikan. Nah, tarian juga akan jauh lebih indah dan dapat dinikmati jika iringan dengan keluarnya suara dari tubuh penarinya itu sama nih, baik berupa tepukan, hentakan ataupun teriakan. Oke, yang ketiga ada rias dan kostum. Nah, pasti kalau kalian melihat tarian tidak terlepas dari yang namanya kostum dan juga rias kan. Nah, contohnya nih, kalau misalkan kalian yang menonton tari merak, pasti kostumnya akan berbau-bau tentang apa? Tentang burung merak gitu ya. Jadi, tarian tidak akan lengkap jika tidak memenuhi semua unsur gitu ya. Jadi, rias dan kostum itu merupakan suatu unsur penting dalam tari. Nah, selanjutnya ada pola lantai atau blocking. Suatu tarian akan terlihat lebih seni ketika pola lantainya indah. Nah, penari tidak hanya berdiri pada suatu titik saja, penari juga menyesuaikan dengan tempat dan penontonnya gitu ya. Nah, sebelum itu Mbak ya, jadi dapat disimpulkan ya bahwa tari itu apa tadi? Tari itu ekspresi jiwa melalui gerak dan ritmis yang indah. Nah, elemen-elemen pada tari itu ada apa aja? Ada apa aja elemen pada tari? Oke, ada ruang, waktu, dan juga tenaga ya. Jadi ketika kalian menari itu pasti akan membutuhkan yang namanya ruang, waktu, dan juga tenaga. Oke, nah unsur dalam tari ada apa aja tadi ya? Ada ada wiraga, ada wirasa, dan juga ada wirama. Nah, oke ya, untuk penjelasan materinya cukup sampai di sini ya. Silahkan disimak kemudian dipelajari. Nah, untuk lebih memahami tentang apa itu tari, ruang, waktu, tenaga, dan juga unsur dalam tari itu ya, yang tadi ada wiraga, wirasa, dan juga ada wirama. Silahkan simak video berikut. Happy watching semuanya.